Halo sahabat Kenari, saat ini saya sedang berada di showroom Kenari Jaya Cabang Fatmawati. Selamat datang dalam program Kunci, kutipan cerita inspiratif bersama saya, Poni Jan Riau. Di Bandung, ada seorang petugas pembersih lingkungan hidup yang setiap harinya membersihkan paku-paku yang ditancapkan ke pohon-pohon yang tidak berdosa, termasuk juga membersihkan ranjau paku dari jalanan sepanjang area tugasnya. Dia mengerjakan itu seolah tanpa mengharapkan tatapan simpatik ataupun apresiasi dari siapapun. Orang itu adalah Sariban, seorang pria berusia senja yang tetap melakukan tugasnya dengan senyuman, walaupun penghasilan tidak sebanding dengan pekerjaannya. Di Belitung, sekarang Bangka Belitung, ada kisah seorang guru yang berhati tulus dan mulia dalam mengajar murid-muridnya dengan fasilitas sekolah seadanya. Ia tidak pernah mengeluh walaupun berpeluh ketika mengajar. Bahkan penghasilannya dari menjahit pun digunakan untuk membeli kapur tulis demi kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Luar biasa menyentuh kalbu. Dialah Ibu Muslimah, sang guru sekolah dasar Muhammadiyah yang kini bangga menatap anak-anaknya berhasil dan berdaya guna buat bangsa dan negara. Kedua tokoh di atas, Pak Sariban dan Ibu Muslimah, adalah contoh nyata tentang betapa kehidupan itu seyogianya dibuat bermakna untuk sesama. Tidak ada kebahagiaan dan kelebihan yang disimpan demi kenikmatan sendiri. Semua dibagi seolah itulah anugerah ilahi yang tidak boleh berhenti dalam stasiun hati insani. Semakin ia dibagi, semakin hati bertumbuh dan berkembang demi kehidupan hakiki di masa kini dan nanti. Kedua tokoh itu telah memberikan contoh bagaimana hidup itu harus dimuliakan. Itulah pemulihan hidup sesungguhnya. Bukankah dengan berbagi apa yang dimiliki secara tidak langsung akan menjalankan fungsi nurani sebagaimana mestinya? Kekayaan nurani akan terus bertambah, bukan berkurang, karena ia bukan materi yang semakin menipis ketika dibagi. Praktik pemulihan hidup sejatinya tidak memerlukan teori rumit dan ruwet. Ia hanya memerlukan pemahaman bahwa ada ketergantungan dalam hidup. Hidup tidak mungkin dijalankan sendiri. Pemulihan hidup tidak bisa ditunda. Ia harus dimulai dari sekarang sebelum terlambat. Ia tidak memerlukan modal materi berlebih. Ia hanya memerlukan sebuah ketulusan dan keikhlasan hati. Ia hanya butuh kerelaan dan pelepasan kemelekatan atas apa yang dimiliki untuk boleh juga dinikmati oleh orang lain. Kepandaian dan keterampilan apapun yang dimiliki, jika dibagi kepada mereka yang tidak memilikinya, akan menjadi sebuah anugerah terindah buat penerimanya. Jangan pernah berpikir bahwa berbagi itu hanya materi semata. Sebuah senyuman akan bisa menyelamatkan mereka yang tengah gundah gulana dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Bayangkan betapa mulianya hidup jika ada orang-orang di luar sana yang mendapatkan manfaat dari setiap aktivitas yang kita lakukan buat mereka. Akhirnya, mari kita renungkan hakikat kehidupan ini sesungguhnya melalui kisah Zen berikut. Seorang guru Zen setiap pagi menyempatkan diri menyelamatkan seekor kalajengking dengan sebatang dahan kering. Setiap kali ia berhasil memindahkan kalajengking itu dari kolam air ke tempat kering, setiap kali pula ia disengat oleh serangga itu. Berkali-kali kejadian serupa terjadi, seorang murid pun heran dan tidak mengerti serta tidak sabar melihat praktik sang guru. Dengan berani ia pun bertanya, "Guru, mengapa Anda terus-menerus menyelamatkan kalajengking itu?" Padahal setiap kali usaha itu dilakukan, jari guru pasti disengat oleh serangga yang tidak tahu berterima kasih itu. Sambil tersenyum, sang guru pun menjawab, "Karena menyelamatkan adalah
hakikat hidupku. Terima kasih Kenari Jaya telah menghadirkan saya di episode kunci kutipan cerita inspiratif kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Salam mantap.